ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni untuknya segala yang telah lalu dari dosanya. Di dalam bulan Ramadan itu sendiri ada puasa, ada salat, ada sedekah, ada zakat, berbagai amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk seorang hamba, dan banyak darinya adalah penggugur-penggugur dosa. Disiarkan dari Grogol Limo Depok, AM 675 kHz, siar Tauhid, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Syarta dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. InsyaAllah ta'ala kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda siaran langsung pelajaran kajian dari pembahasan tema penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang diambil dari kitab Al-Minhatur Rabbani, yaitu fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, bersama guru kita Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah, Al-Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala telah hadir di studio Radio Syarta untuk melanjutkan pelajaran ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari kajian ini. Kepada Ustaz Ayyub Abu Ayyub hafizallahu ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar dan pemirsa syiar tauhid rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang al-arkanul Islam secara global, rukun-rukun Islam secara global, yaitu ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, beliau menjawab dengan 5 perkara ini. Ya, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, 2 kalimat syahadat yang kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu menempuh jalannya.
5 perkara ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Ya. Dan Islam tidaklah terbatas kepada 5 perkara ini, melainkan 5 perkara ini adalah arkan atau da'aim, penopang, penyangga dari al-Islam. Ya. Sementara selain dari 5 perkara ini adalah al-mukammilat, ya, penyempurna, baik yang secara hukum ya dia wajib untuk dilakukan ataupun mustahab. Begitu juga ya dari perkara-perkara yang haram, ya, maka harus ditinggalkan, atau perkara makruh. Ya. Masih banyak bagian atau perkara Islam, tetapi 5 perkara ini adalah perkara yang paling pokok. Rukun pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat dan tidak bisa dipisah. Ya, 2 kalimat syahadat, persaksian ini tidak bisa seorang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, kemudian dia tidak mau mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, atau sebaliknya dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah tapi dia tidak mau bersaksi bahwasanya Allah, ya, satu-satunya ilah yang hak, la ilaha, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bersaksi, tidak bermanfaat Islamnya, atau bahkan dikatakan dia bukan seorang muslim kalau dia tidak mau bersaksi kedua-duanya. Ya, kemudian kita jelaskan makna la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. La ilaha bihaqqin atau hakun, wa al-ilah bimana ma'bud, la ma'budah hakun illallah, tidak ada ya yang disembahi, ya, tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu yang berkaitan dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala, wa makna ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ay a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan rasulun minallah arsalahu ilan nasi kafah ila thaqalain al-jinni wal ins. Dan makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah aku mengakui dan mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsalahu ilan nasi kafah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya kepada seluruh manusia, bahkan kepada 2 alam, al-jin wal ins, ya, bukan hanya kepada manusia saja, termasuk kepada jin. Maka harus fala budda minal ikrar bi risalatihi zahiran wa batinan. Maka harus ya ada ikrar, pengakuan dan pengikraran terhadap risalah beliau, kerasulan beliau secara zahir ataupun batin. Zahiran bil lisan wa batinan bil qalb.
zahir secara lisan, dia ucapkan dengan lisannya, wa batinan bil qalb, secara hatinya juga. Artinya dia, apa yang dia ucapkan dengan lisannya itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Amma man yashhadu annahu Rasulullah bil lisan wa yunkiru bil qalbi fahadha munafiq. Adapun seorang yang bersaksi bahwasanya dia adalah Rasulullah, beliau adalah Rasulullah dengan lisannya saja tapi hatinya mengingkarinya, maka ini adalah seorang munafik. Qala ta'ala idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala firman, idza ja'akal munafiqun, ketika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sungguhnya engkau benar-benar adalah Rasulullah. Ya, siapa yang mengatakan? Orang-orang munafik. Apakah mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah? Iya, dengan lisan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik tersebut mereka betul-betul pendusta. Kadzibuna fi syahadatihim, mereka dusta di dalam syahadat-syahadat mereka, persaksian-persaksian mereka. Li'annahum la ya'tarifuna laka birrisalati biqulubihim, karena mereka tidaklah mengakui kerasulanmu dengan hati mereka. Wa innama yatalaffadhuna bidzalika li ajli matami'id dunya wal 'aishi ma'akum. Mereka melafadzkan demikian hanyalah dikarenakan perkara ke dunia, mengharapkan dunia dan bisa hidup bersama kalian. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai pelindung mereka, yakni sutratan yastatiruna biha, sebagai sutra, tameng yang mereka menyembunyikan jati diri mereka di balik sumpah-sumpah tersebut. Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim, ya, padahal mereka adalah orang-orang kufar, mereka ini kafir dalam hati mereka. Fala budda minal i'tirafi bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, maka harus seorang itu mengakui risalah beliau, ya, kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batin. Qala wa kadzalika alladzi ya'tarifu bi risalatihi batinan wa ya'ti wa ya'ba an yantiqa biha zahiran hadza laisa bimu'min. Demikian halnya pula seorang yang mengakui risalah Rasulullah, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin, tetapi dia enggan untuk mengucapkannya secara zahir, maka ini pun bukan seorang mukmin. Fal musyrikun, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tarifuna annahu Rasulullah,
mereka mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya yang demikian itu telah menjadikan apa yang mereka ucapkan itu telah menjadikan engkau sedih. Sungguhnya mereka tidaklah mendustakan engkau. Ya, mereka tidak mengatakan Rasulullah SAW dusta. Ya, mereka tahu Rasulullah SAW benar, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, adz-dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka orang-orang zalim tersebut, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ya, al-juhud, al-inkaru ba'dal ma'rifah. Mereka mengingkari setelah ma'rifah, tahu bahwasanya benar. Ya'tarifuna annahu Rasulullah, lakin mana'ahumul kibr wa mana'ahumul hamiyah. Ya, mereka mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah, tapi apa yang menghalangi mereka? Al-kibr, kesombongan. Ya. Kemudian al-hamiyah al-jahiliyah li alihatihim. Ya, karena apa? Karena ta'assub. Ya, fanatisme jahiliyah terhadap tuhan-tuhan mereka. Ya, mereka tidak mau bersaksi bahwasanya Muhammad an yashhadu bi risalatihi. Tidak mau mereka bersaksi bahwasanya Allah telah mengutus Muhammad sebagai rasulnya. Ya, ini orang-orang musyrikin. Demikian juga halnya dengan Yahudi dan Nasara, ahlul kitab ketika itu. Aidan al-Yahudu wan Nasara. Demikian juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya'tarifuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqulubihim. Mereka mengakui ya bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui dalam hati mereka, lakin jahadu hadza, tapi mereka jahadu, mereka tidak mau ya mengakuinya secara terang-terangan, mengingkarinya. Walam ya'tarifu bi alsinatihim, dan tidak mengakuinya dengan lisan-lisan mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya'rifunahu. Mereka mengenalnya. Mereka mengenal siapa? Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahwasanya itu adalah benar Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Dari mana mereka tahu? Ya dari kitab mereka. Dikhabarkan dalam kitab-kitab mereka, kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya itu jelas sekali. Ya, jelas sekali mereka mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Karena sifat-sifat yang mereka ketahui sebelumnya itu jelas ada pada Rasulullah. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sungguhnya sebagian dari mereka betul-betul menyembunyikan al-haq dalam keadaan mereka mengetahuinya. Fala yakfil i'tirafu bi annahu Rasulullah batinan fil qalbi ma adamin nutqi bil lisan liman yaqdiru ala dzalik. Maka tidak cukup hanya sekedar mengakui bahwasanya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin di dalam hatinya tanpa dia mengucapkannya dengan lisannya, bagi orang yang memang mampu untuk mengucapkan dengan lisannya.
fa innal musyrikina wal yahuda wan nasara kanu ya'tarifuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Karena orang-orang musyrikin, demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengakui bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hati mereka. Lakin abau an yuqirru bi alsinatihim khaufan ala dunyahum aw khaufan ala riasatihim aw hasadan min indi anfusihim lirrasuli sallallahu alaihi wasallam aw takabburan aw ghaira dzalika minal agradis sayyi'ah. Ya, mereka enggan untuk mengakuinya, mengikrarkannya dengan lisan mereka bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Khawatir akan dunia mereka, takut terhadap jabatan-jabatan mereka, kekuasaan mereka, atau dikarenakan hasad dari diri-diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang Yahudi, atau karena kesombongan dan kegengsian mereka, atau selainnya dari perkara-perkara yang jelek, tujuan-tujuan maksud yang jelek. Thumma idza syahida annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan fala budda an yattabi'ah. Kemudian kalaupun misalnya seseorang itu bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikutinya. Ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in syahida annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan zahiran wa batinan lakinnahu lam yattabi'hu lam tasihha syahadatuhu annahu Rasulullah. Kalau dia bersaksi bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, benar beliau adalah Rasulullah zahir maupun batin, tetapi dia tidak mau mengikutinya, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah persaksiannya bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu laka, kalau mereka tidak memenuhi seruanmu, ya, maka ketahuilah bahwasanya yang mereka ikuti itu adalah hawa-hawa nafsu mereka. Fa idza lam yuti'hu fi syai'in fa hadza kafir. Kalau dia sama sekali tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kafir. Wa in ata'ahu fi asya'a wa lam yuti'hu fi ba'dil asya' fa hadza syahadatuhu naqisah. Kalau dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa perkara dan pada perkara yang lain dia tidak mentaatinya, maka persaksian dia adalah persaksian yang kurang. Indahu naqsun bihasabi ma taraka. Maka terdapat kekurangan dalam persaksiannya sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Fala budda min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, maka harus seorang itu taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya.
Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Janganlah kalian berpaling darinya dan kalian mendengarnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling maka kami tidaklah mengutus engkau sebagai penjaga mereka. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, ya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan hidayah. Ya, ini adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Fataratan yadhkuru ta'atahu ma'a ta'atillah wa taratan yadhkuru ta'atahu wahdaha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketaatan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, beserta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Fala budda min taatihi sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi. Maka harus, ya, mentaati beliau dan mengikutinya. Wala budda aidan minal iktisar ala ma jaa bihi wa adami ziyadah amma jaa bihi. Begitu juga di antara bentuk persaksian seorang terhadap, ya, persaksian seorang bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus minal iktisar, membatasi, ya, di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa dan tidak menambah dari apa yang telah beliau bawa. Fala ya'ti bi asya'a minal ibadati lam yusyarri'ha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak, ya, membawa perkara-perkara dari perkara ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dan dari perkara-perkara yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara muhdas, perkara yang dibuat-buat, yaitu dalam perkara agama, dibuat tanpa ada, ya, dan bukan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada keterangan sebelumnya, maka ini adalah muhdas, dibuat-buat, dan ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Wa qala alaihi salatu wassalam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perkara kami padanya, maka amalan tersebut tertolak, yaitu tidak tegak di atas agama kami. Ya. Famin ma'ani syahadati anna Muhammadar Rasulullah, maka di antara makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah tarkul bid'ah wal muhdatsat wal iktisaru ala ma jaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam, adalah meninggalkan perkara-perkara bid'ah
yang dibuat-buat dan membatasi diri hanya dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma aidan la budda min tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fima akhbara wa fima amara bihi wa naha'an. Kemudian juga harus membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau khabarkan dan terhadap apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang darinya. Falau amilal abdu bima jaa bihi walakinnahu lam yusaddiqhu fahadhihi tariqatul munafiqin. Kalau seorang hamba itu beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahadihi tariqatul munafikin, jalannya orang-orang munafik. Fahum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna wa yujahidun. Mereka salat, puasa, bahkan berhaji dan berjihad. Walakinnahum la yusaddiquna bima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala budda min tasdiqihi fima akhbar bihi alaihi salatu wasallam minal mughayyabati al-madiyah wal mustaqbalah. Maka harus percaya, membenarkan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang gaib yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan apa yang menjadi wafima akhbara bihi minal awamiri wan nawahi, apa yang beliau khabarkan dengan bentuk perintah atau larangan. La budda min tasdiqihi wa adami syakki fi syai'in mimma jaa bihi alaihi salatu wasalam. Harus percaya dan tidak sedikit pun ragu terhadap apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wasalam. Kama qala Allah jalla wa ala fi haqqihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka tidak mungkin dusta. Wa kama qala jalla wa ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang dibawa atau yang diberikan Rasul untuk kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang kalian darinya maka berhentilah. Wa tajibu ta'atuhu wal iktida'u bihi wa tarkul bid'ah wal muhdatsati allati lam ya'ti biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk taat kepada beliau dan meneladani beliau, meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan muhdatsat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal khairu kulluhu fima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan semuanya ada pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam ya'ti bihi fahuwa syarr wa laysa bi khair. Apa yang tidak beliau bawa berarti itu adalah buruk dan bukan kebaikan. Walau kana sahibuhu yuridu bihil khair, walaupun orang yang melakukannya menginginkan kebaikan darinya. Wa yaqulu hadza ziyadatu khair, ini adalah tambahan kebaikan. Naqulu la hadhihi bid'ah, kita katakan tidak, ini adalah bid'ah. Wal bid'ah mardudah, bid'ah itu tertolak. Wa hadza syarr, ini adalah kejelekan.
fa anta bizani tataqarrabu biha lillah wa hiya tub'iduka 'anillah. Engkau menyangka bahwasanya ini akan mendekatkan engkau kepada Allah, ya, engkau mendekatkan diri dengannya kepada Allah, padahal justru akan menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa hadhihi ba'du ma'ani syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini adalah sebagian makna-makna dari persaksian bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kadzalika yashhadu anna la ilaha illallah. Demikian juga halnya orang yang dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, thumma ya'budu ghairallah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Kahalatil musyrikin al-yaum, seperti keadaan orang-orang musyrikin pada hari ini. Alladzina yadda'una al-islam wa hum ya'buduna al-qubur wal adrihah. Mereka mengklaim al-Islam tetapi mereka beribadah kepada kubur. Haula'i la tasihhu syahadatuhum, mereka ini tidak sah syahadat mereka. Bi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Li'annahum naqaduha bisyirk, ya, karena mereka batalkan dengan kesyirikan mereka keislaman mereka tersebut. Fahum yatalaffadzuna bila ilaha illallah walakinnal amala ala khilafiha. Mereka melafadzkan la ilaha illallah, akan tapi amalan mereka ala khilafiha. Amalan mereka menyelisih apa yang mereka ucapkan. Faya'buduna ghairallah, mereka beribadah kepada selain Allah. Wa yada'una ghairallah, mereka menyeru selain Allah. Wa yastaghithuna bil amwati, ya, mereka meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati. Fahaula'i lam yashhadu alla ilaha illallah haqqa wa lam yadkhulu fil Islam li'annahum yatanaqadun. Mereka sama sekali tidak mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, ya, tidak mempersaksikan dengan benar la ilaha illallah, ya, dan bahkan mereka tidak masuk ke dalam Islam karena apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sudah selesai dari pembahasan rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.